Ya Bang Pablo, mungkin ini kan sudah semakin jauh. Yang pengen saya tanyakan, bagaimana nasib donasi Bang? Nasibnya ya kita menunggu proses hukum yang sekarang sedang kita lakukan aja gitu. Jadi kalau dibilang bagaimana nasibnya, kembali lagi kami tentunya para kuasa hukum donatur selalu membuat mengharapkan agar apa yang menjadi aspirasi donatur itu terlaksana. Aspirasinya ini ya sesuai dengan polling yang ada. Lalu terhadap uang sisanya ya kami berharap dapat dialihkan atau disalurkan kepada pihak lain yang membutuhkan atau penerima manfaat lain. Itu aja sih sebenarnya. Bang, kan ini kalau misalnya, kalau menurut pandangan saya ini kan sebenarnya bisa dibilang Agus ini orang-orang sekarang tidak fokus pada penyembuhan mata Agus, malah fokus kepada duit dan duit. Mungkin seperti apa sih Bang, kayak yang mereka utamakan ini sebenarnya ternyata ujung-ujungnya adalah duit gitu. Ya karena memang objek perkaranya adalah uang. Karena memang saat ini yang menjadi yang diperebutkan itu, yang dijadikan persoalan ya tentunya uang. Aku juga nggak akan bisa berobat dengan tanpa adanya uang yang ada saat ini di Novi, kecuali ada pihak-pihak lain yang memang ingin membiayai Agus kan. Ya kita kan kembali lagi, kemarin katanya Alvin Lim juga sudah membuka peluang Agus dapat diobati secara gratis di Buddha Suci. Tapi sampai hari ini juga kan belum dilakukan begitu. Intinya sih kalau menurut gua ya sudah lakukan aja dulu pengobatan itu. Harusnya yang menjadi indah itu kan ketika kita bisa melihat Agus datang ke Buddha Suci itu mondar-mandir, bukan ke kantor polisi mondar-mandirnya kan begitu sebenarnya. Bang, sampai saat ini juga yang tadi Abang bilang belum ada pergerakan dari tim kuasa hukum untuk proses penyembuhan mata Agus. Malah saling lapor. Terbaru Alvin Lim itu melaporkan Novi terkait kontennya juga. Menurut Abang seperti apa bagaimana? Kalau kontennya Novi dan Yolo dilaporkan Alvin Lim karena dianggap sebagai satu bentuk penistaan terhadap orang yang disabilitas. Menurut gue itu nggak relevan. Kenapa? Karena di sana tidak menterterakan atau secara spesifik mengacu kepada Agus Salim. Itu satu. Yang kedua, sekarang kalau katakan itu memang mereka sedang memparodikan Agus Salim, persoalannya di mana? Persoalan hukumnya itu di mana? Sekarang kita harus lihat loh, kalau kita melaporkan Yolo dan Novi karena mereka memparodikan seseorang yang disabilitas, maka kita juga harus equal dengan melaporkan Bolot. Bolot itu seorang komedian, dia sedang memparodikan seseorang yang sedang tuli, kan begitu? Padahal dia tidak benar-benar tuli. Kalau memang kita mau laporkan Yolo karena melakukan hal itu, ya kita juga harus equal, kita laporkan juga komedian atau apapun itu, pemain sinetron, pemain TV, pemain film gitu ya, yang memang memparodikan orang-orang disabilitas. Jadi menurut gua tidak ada unsur pidana dari hal yang dilaporkan oleh Alvin Lim dan Agus Salim terhadap Novi dan Yolo ini, karena itu adalah perbuatan yang menurut gua bagian daripada seni atau kreativitas begitu. Karena kalau dilihat bukan cuma Yolo yang melakukan, bukan cuman Novi yang melakukan parodi itu. Banyak sekali orang-orang yang menirukan tampilan daripada Agus Salim gitu ya. Sekarang aneh menurut gua, ketika yang ditiru hal-hal yang dianggap negatif, lalu kita menganggap itu adalah sebuah hinaan. Sementara orang kalau meniru yang bagus-bagus, lalu dianggap itu adalah sebuah pujian, lalu dianggap senang kan begitu. Sementara itu kimianya sama. Dua hal ini keluar dari hormon yang sama. Menirukan seseorang itu bentuknya adalah kreativitas. Dan pesan gua untuk Agus ketika dia tampil di ruang publik gitu ya, ketika dia tampil di ruang publik, harusnya sudah ada satu kesiapan di dalam dirinya untuk diparodikan oleh siapapun. Karena itulah memang resiko menjadi seorang public figure. Kalau memang nggak mau diparodikan, ya jangan tampil di TV, jangan tampil di media massa. Karena siapapun bisa meniru kita. Contoh, gua hari ini tampil di beberapa media massa. Orang kalau mau tiru cara berpakaian gua boleh marah nggak? Nggak boleh.
itu sah-sah saja. Dan kalau hanya gara-gara YOLO pakai kacamata lalu memperban matanya dianggap sedang menghina disabilitas begitu ya, saya meminta agar Alvin Lim besok juga laporin Bolot, karena Bolot sedang memparodikan seseorang yang tuli. Nah itu sih sebenarnya poinnya. Bang, kemarin satu acara Densu menyatakan dia mundur dari kasus Agus ini, Bang. Seperti apa? Dia akan terlibat lagi ketika semua sudah berdamai. Ya, tentunya memang itu adalah pilihan Densu yang menurut kita ya juga adalah hal yang baik. Kita harus hormati keputusan Densu. Karena dia lakukan itu, dia mundur karena siapa sih yang nggak pusing dengan persoalan Agus Novi ini? Karena nggak ada ujungnya, tidak ada penyelesaiannya. Termasuk gua dan para kuasa hukum donatur, kita pengen segera menyelesaikan persoalan ini sehingga kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan normal kembali seperti yang dahulu kita alami gitu kan. Jadi kalau ditanya Densu mundur bagaimana, ya kita hormati, kita hargai, itu adalah keputusannya dan itu adalah hal yang luar biasa. Kalau kami hari ini tidak ada beban moral, kalau kami para kuasa hukum donatur tidak ada beban moral, tidak ada keterikatan hukum antar kami sebagai advokat dengan para klien begitu ya, yaitu dalam hal ini adalah donatur, tentu mungkin kami juga akan lakukan hal yang serupa dengan apa yang disampaikan Densu begitu. Jadi intinya apa yang dilakukan Densu itu sudah wajar lah, namanya orang udah pusing, kegiatan dia juga banyak gitu kan. Cuman kan memang dia tidak ada keterikatan hukumnya antar dia dengan para donatur. Sementara kami kan ada keterikatan secara langsung begitu. Itu sih poinnya. Lalu tadi dalam wawancara juga dikatakan bahwa semua pihak akan bertemu lagi untuk membahas masalah ini di Kemensos. Apakah dari pihak pengacara donatur sudah mendapatkan informasi itu? Gini ya, sekarang sebenarnya poinnya adalah kita lihat pertemuan yang pertama di Gedung Juang, oke? Tidak ketemu, tidak ada titik terang. Pertemuan kedua di Verde tidak ada titik terang. Semua pihak juga sudah dipanggil ke Mensos, juga tidak ada titik terang. Lalu ngapain lagi pada dipanggil, pada duduk lagi, pada ngobrol lagi, pada nanti ada yang deadlock lagi, habis itu tidak selesai. Ini akan menjadi drama yang tidak ada hentinya. Intinya poinnya hanya ada satu hal. Kalau ingin menentukan kepastian hukum terhadap uang yang saat ini ada di Novi, maka caranya simpel. Kita ikuti proses hukum yang sekarang berjalan, kita sudah gugat, ikutin aja. Nanti dari pihak pengadilan, dari majelis hakim akan menentukan uang tersebut diperuntukkan sebagai apa. Uang tersebut berhak dikelola oleh siapa, uang tersebut akan dipergunakan untuk apa. Itu aja kan sebenarnya. Jadi jangan kita itu membuat satu perbuatan yang naif gitu loh. Udah tahu ketemu nggak bakal terjadi lagi tuh perdamaian gitu. Tapi kalau memang mau dicoba ya silakan. Prediksi gue ya nggak bakal ketemu juga gitu. Kalau kami sih pada prinsipnya begini. Kalau mau ketemu, mau ada pertemuan, lalu mau ada perdamaian, kami hanya minta intinya para donatur didengar apa pendapatnya. Karena saat ini yang menjadi titik temu dari kedua belah pihak adalah pada donatur. Keputusan itu ada di donatur. Tinggal nanti donatur yang menentukan uang tersebut sebagai apa, diperuntukkannya untuk pengobatan Agus berapa nilainya, kalau dialihkan ke pihak lain berapa, kan itu. Kalau ujuk-ujuk donatur tidak dianggap ya itu keterlaluan namanya. Dan sekarang gini, kalau Mensos katanya pengen mempertemukan semua pihak, pertanyaan gua, legal standing Mensos untuk mempertemukan lalu mendamaikan apa? Apakah hasil daripada pertemuan itu akan dibuatkan SK? Apakah hasil pertemuan itu akan dibuatkan Permensos? Kan nggak bisa. Itu menyalahi aturan juga, kan begitu. Apakah Mensos bisa langsung menyita uang tersebut? Kan nggak bisa juga. Kecuali karena Mensos kita anggap adalah orang tua kita, satu representasi daripada negara, sehingga akhirnya Mensos turun tangan mendamaikan semua pihak, lalu disepakati oleh semua pihak, yaitu bisa terjadi. Tapi kembali lagi, itu tidak bisa dijadikan satu bentuk keputusan. Mensos itu tidak bisa secara tegas menentukan uang ini dipergunakan sebagai apa. Kalau bisa, kalau menurut gua ya, yang bijak, Mensos ikut di dalam melakukan gugatan terhadap persoalan tersebut. Karena ada aturan yang saat ini dilanggar oleh pihak yang saat ini sedang berseteru. Agus Salim jelas-jelas mengumpulkan
uang tanpa izin. Artinya sebagai Mensos, sebagai Kementerian Sosial Republik Indonesia di sana berwenang untuk melakukan pelaporan, baik itu secara pidana atau gugatan secara keperdataan. Nah, saran gua nih, kalau Mensos ingin mendudukkan bareng, lakukan itu. Mensos aja yang gugat, clear semua persoalan. Gitu sih. Bang, kata Densu akan ada gebrakan-gebrakan baru dari pihak donatur untuk Ya. Agus. Tentunya nanti akan ada yang memang kita lakukan itu dalam bentuk upaya hukum lanjutan ya, upaya hukum lanjutan yang saat ini sudah kita lakukan ya, laporan polisi dan gugatan ini tetap berproses. Nantinya akan ada upaya hukum ya, kita minta masyarakat menunggu saja. Yang pasti kami selalu berpihak kepada donatur. Donatur inginnya apa, aspirasi donatur apa, ya itu yang akan kita lakukan. Kalau donatur hari ini katakan uang disalurkan ke pihak lain saja, kami lakukan. Itu sih. Gebrakannya akan membuat Agus gigit jari nggak, Bang? Ya, kami cuma mau sampaikan begini. Intinya kami hanya bergerak berdasarkan aspirasi donatur. Apa yang menjadi permintaan donatur itu ya tentunya yang akan kami perjuangkan. Kalau kira-kira Agus ingin agar para donatur mengeluarkan aspirasi yang mendukung Agus, ya silakan cari cari agar donatur-donatur ini memberikan aspirasi yang mendukung Agus. Itu kan kembali lagi bagaimana upaya-upaya Agus untuk membuat donatur ini akhirnya percaya kepada dia. Bagaimana akhirnya donatur ini bisa memberikan sebagian rezekinya kepada Agus lagi, kan begitu. Salah satunya akan membawa donasi itu bukan untuk Agus, tapi kepada orang yang lebih membutuhkan di kota-kota terpencil. Itu tentunya akan menjadi hal yang utama ya. Artinya dengan menyalurkan uang donasi tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Tentunya kami juga sebenarnya tidak punya wewenang untuk istilahnya menyalurkan secara langsung. Akan tetapi kami meminta gitu ya. Kami akan meminta agar pihak-pihak yang saat ini memegang uang tersebut, mengamankan uang tersebut, jangan kelamaan. Intinya uang tersebut harus segera disalurkan daripada didiamkan. Kecuali di bank itu ada bunga yang memang membuat adanya keuntungan dan akhirnya keuntungan tersebut bisa disalurkan, tapi kan enggak. Intinya uang yang saat ini ada di yayasan itu tidak bertuan dan tidak jelas peruntukannya, sehingga harus adanya keputusan. Maka nantinya kami akan meminta agar uang tersebut segeralah dialihkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Itu sih. Berarti ada kemungkinan juga donasi itu akan dialihkan ke kota terpencil di NTT. Nanti kita kabari. Ya. Terima